ada orang lagi berdiri di pohon mahoni. Nggak lama, si Ali lagi keluar dari bilik toilet nomor ke-6. Ada yang nangis. Asli, sumpah di depan pintu katanya. Cerita misteri di sekitarmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Diki Wahyudi di channel Cerita Misteri di Sekitarmu. Cerita-cerita yang ada di sekitar kita dan dirasakan oleh orang-orang terdekat kita. Untuk malam ini saya kedatangan tamu istimewa. Mungkin kalau teman-teman suka lihat YouTube review rumah, mungkin udah tidak asing lagi ke Akang satu ini. Beliau adalah Kang Febi. Selamat malam, Kang. Selamat malam, Kang Diki. Terima kasih waktunya, Kang ya. Siap. Malam-malam dari Tasikmalaya menyempatkan datang buat berbagi pengalaman ke teman-teman penyuka misteri. Pengalaman apa yang dirasakan Kang Febi? Mari kita saksikan bersama-sama. Silakan, Kang. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita mengenai benar-benar pengalaman nyata yang saya alami pada kehidupan saya. Ketika itu saya masih duduk di bangku SMA kelas 2 pada tahun 2009. Saya kebetulan terpilih menjadi siswa yang mewakili sekolah saya untuk ikut satu kegiatan di luar kota. Diharuskan kita sudah standby atau sudah akan dimulai kegiatan di Bandung itu pukul 9 pagi. Nah, dari guru itu maka menghimbaulah kepada kita yang mewakili sekolah itu untuk berangkat dari sekolah itu subuh gitu ya, harus nyubuh. Jadi biar tidak kesiangan untuk datang ke kegiatan tersebut. Nah, yang mewakili sekolah itu 4 orang kebetulan. 4 orang itu katakanlah saya, kemudian namanya sebut saja Adul, kemudian Ali, sama Iwong. Nah, dari keempat orang ini inisiatif nih, aduh gimana ya, takut kesiangan untuk datang ke sekolah gitu ya, kalau misalkan kita tidur di rumah masing-masing. Maka kita putuskan untuk ke-4 orang ini untuk ya udah kita nginep di sekolah aja gitu. Jadi oke lah gitu ya. Lagi pula untuk kita berempat ini bukan hal yang baru gitu untuk menginap di sekolah, karena biasa kita suka ikut kegiatan kayak pramuka gitu ya, 4 orang ini. Jadi sudah biasalah untuk menginap di sekolah. Tapi memang kalau biasanya kita menginap di sekolah itu dalam jumlah massa yang banyak gitu ya, kegiatan kepramukaan ataupun ada ospek apa gitu. Jadi biasanya banyak orang. Nah, tapi kalau saat ini tuh bener-bener hanya 4 orang gitu yang menginap di sekolah karena takut besok berangkat ke Bandung kesiangan gitu. Berangkatnya juga memang sama guru. Nanti kalau guru dari rumah gitu ya, nggak ikut nginep. Guru bawa mobil, terus kita berangkat subuh gitu, rencananya seperti itu. Oke lah, pada saat itu kita putuskan untuk menginap. Nah, dari pulang sekolah, kebetulan kalau saya sendiri sih udah persiapan ya. Jadi ini kan diumuminya hari-hari sebelumnya gitu ya. Kemudian pada hari H-nya saya udah bawa bekal, udah bawa persiapan, baju segala macam. Jadi saya nggak pulang dulu. Pulang sekolah itu saya ikut ke rumah salah satu yang 4 orang ini, ke rumahnya si Adul gitu. Karena rencananya kita kumpul lagi habis maghrib ya gitu di sekolah gitu untuk kegiatan menginapnya gitu ya, untuk kegiatan menginapnya. Nah, perlu diketahui dulu untuk lokasi sekolah saya ini, lokasinya itu dari jalan raya, kemudian ada jalan lagi gitu ya, 1 kilo. Nah, barulah sampai di gerbang sekolah gitu. Nah, perlu diketahui juga tuh, untuk sekolah saya ini di area pesisirnya atau di sampingnya itu area pesawahan semuanya. Nah, singkat cerita, udah maghrib. Nah, berarti kita
kumpul kan, berarti yang sudah disepakati. Nah maghrib saya sama Adul turun dari mobil angkutan umum, terus saya jalan lah di jalan yang 1 kilo itu dari jalan raya. Nah kalau biasa, sebenarnya itu hal yang biasa ya saya lakukan tiap hari gitu. Nggak ada masalah untuk jalan kayak gitu. Karena pagi-pagi, tiap pagi berangkat sekolah kan juga. Nah, tapi pada saat itu, ini kan beda lagi ya suasananya maghrib gitu. Sawah kan udah pasti gelap ya, pinggir sawah. Sementara rentang jalan itu, di pinggir-pinggirnya itu, per beberapa meter itu ada pohon mahoni. Terus di bawahnya ada lampu. Lampunya juga lampu penerangan ala kadarnya. Nah saya jalan pada saat itu sama Adul. Untuk saya sendiri sebenarnya untuk pas jalan itu tidak ada keanehan ya. Nah cuman si Adul pada saat jalan itu karena di samping udah gelap, lampunya juga penerangan juga ala kadarnya, ngelihat ke pohon itu, pohon mahoni itu siluet. Jadi nggak kelihatan daun hijau, tapi rindang, tapi hitam gitu ya. Hitam semua warnanya. Nah kalau si Adul ternyata pada saat jalan itu diawali dengan melihat sebuah sosok. Si Adul ini katakanlah berani gitu ya. Jadi orangnya emang tough banget gitu, nggak penakut. Jadi lihat sosok ada orang lagi berdiri di pohon mahoni. Ada orang lagi berdiri di pohon mahoni. Cuman memang tidak jelas karena si orangnya ini juga sama siluet, tidak kelihatan wajahnya, jadi hanya hitam aja, samar-samar sama daun, samar-samar gitu ya. Cuman dia tahu itu orang gitu, berbentuk orang, ada tangan, ada kakinya. Terus kita jalan lah. Nah si Adul ini sengaja untuk pas jalan itu dia nggak cerita dulu sama saya karena menjaga takut lari gitu ya, takut panik gitu. Jadi dia keep tuh pada saat itu cerita-ceritanya tuh udah nyampe di sekolah si Adul itu. Jadi kita berdua jalan, saya sih nggak takut juga karena ada si Adul dan saya tahu tuh si Adul tuh wanian lah gitu. Jadi ya kalem aja gitu. Jalan, nah sampai akhirnya sampailah kita di sekolah gitu ya. Nah setelah sampai di sekolah, suasana sekolah itu tidak menyeramkan juga. Dari gerbang, kemudian suasana sekolah itu banyak penerangan kalau di sekolah. Jadi lampu tuh banyak gitu, banyak titik. Terus pas masuk ke gerbang juga, karena kan ngelewatin ruang tata usaha ya, cuman tertutup gitu. Kita masih lihat saat itu ada satu orang guru di sana lagi masih kerja gitu pas maghrib itu. Nah kita agak tenang lagi lah. Yo masih ada Pak Anu gitu, santailah gitu ya. Nah kemudian kita menginap di sekolah itu memang sudah direncanakan kita ini akan tidur di ruang pramuka. Nah karena satu-satunya ruangan yang tidak butuh kunci gitu ya, ruang pramuka itu memang tidak pernah dikunci. Jadi kita putuskan untuk tidur di ruang pramuka. Untuk ruang pramuka ini perlu digambarkan juga sudah bertahun-tahun tertutup. Sudah bertahun-tahun tertutup. Kosong. Hanya dijadikan gudang penyimpanan. Pada saat itu dibukanya ruang pramuka itu oleh senior saya satu tingkat. Jadi kalau pada saat kejadian itu ya, pada saat saya nginap di sana itu berarti ruang pramuka itu baru dibuka 1 tahun. Setelah sebelumnya bertahun-tahun kosong gitu, nggak pernah dibuka. Nah, tapi pada saat saya menginap itu karena memang saya udah biasa keluar masuk ruang pramuka, ya nggak serem juga sih, nggak terlalu, bukan sesuatu yang menakutkan lah gitu ya, karena udah sering bolak-balik gitu ya, karena biasa kita kegiatan di ruang pramuka. Untuk ruangan pramuka itu isinya ya pernak-pernik pramuka lah, ada bendera gitu ya. Terus ada meja di sana
ya normal lah gitu. Terus ada di ruang pramuka itu ada tumpukan kardus-kardus yang isinya berkas-berkas kepramukaan. Jadi ada tumpukan berkas, terus ada alat-alat pramuka ditata gitu ya di kardus, disimpan di pojokan ruangan. Nah, salah satu yang jadi pertimbangan kita tidur di ruang pramuka juga, di ruang pramuka itu ada matras. Matras untuk olahraga. Biasa kan suka ya kayak gitu yang koprol kayak gitu kan pakai matras gitu ya. Nah, kita nginep lah di ruang pramuka aja ada matrasnya. Oke. Terus kita berdua, saya sama si Adul belum ada kejadian apa-apa pada saat itu, santai, ngobrol-ngobrol ringan gitu ya. Nah, 2 orang teman saya masih belum datang ya. Nah, terus disusul datanglah si Iwong. Ketiga datang ke sekolah gitu. Nah, begitu datang si Iwong, suasana jadi agak cair. Si Iwong ini orangnya banyol gitu ya. Jadi suka bercanda gitu. Nah, pada saat datang si Iwong ini, kita bertiga tuh teriak-teriak, ketawa-ketawa, maaf ya, nggak teriak-teriak, cuman ketawa-ketawa, cuman agak keras gitu. Pas datang si Iwong. Nah, mungkin mulai dari sana mungkin ya, si kejadian-kejadiannya itu. Nah, datang si Iwong, disusul datang si Ali. Si Ali bawa makanan, pada saat itu bawa nasi goreng. Kita makan nasi goreng di sana sambil masih ketawa-ketawa. Nah, kemudian ketika kita di ruang pramuka itu, si Adul sama si Ali pergi ke toilet. Nah, awalnya tuh di sini nih. Si Adul sama si Ali pergi ke toilet yang ada beberapa toilet sih, memang di sekolah itu ada beberapa spot gitu ya. Cuman kita si Ali datang ke toilet yang terdekat dari ruang pramuka. Itu ada 6 pintu si toiletnya ini. Nah, si Ali sama si Adul ini ke toilet. Si Adul tuh yakin bener si Ali masuk dari 6 ini, katakanlah si Ali masuk ke bilik toilet nomor 6 ya. Si Ali masuk ke nomor 6, si Adul masuk ke nomor 5. Masuk seberangan masing-masing masuk ke toilet. Saya nggak ikut. Ini ceritanya dari si Adul nih untuk yang ini ya ceritanya ya. Nah, setelah selesai dari toilet, ketika si Adul mau keluar, si Ali itu keluarnya malah dari bilik toilet yang lain, katakanlah nomor 3. Bareng keluar sama si Adul. Si Adul keluar, si Ali keluar, tapi dari nomor 3 toiletnya. Nah, pas si Ali keluar dari nomor 3 ini, si Alinya beda. Dia nggak ngomong apa-apa, nggak nyapa si Adul. Dari keluar itu, dia langsung jalan, mau balik lagi ke ruang pramuka. Jalan aja gitu. Si Adul nggak ngomong, si Ali nggak ngomong. Ya dianggapnya biasa aja. Cuman si Adul juga aneh, kenapa si Ali keluarnya dari nomor 3. Nah, setelah si Ali jalan, nggak lama, si Ali lagi keluar dari bilik toilet nomor ke-6. Nggak lama, si Ali lagi keluar dari bilik toilet nomor ke-6. Si Ali lagi. Si Adul tuh kaget. Astagfirullahaladzim. Tadi kan si Ali udah keluar dari nomor 3. Ini siapa? Si Ali lagi keluar dari nomor 6. Tapi si Ali yang ini mah nanya normal. Udah gitu, biasa ya, mungkin komunikasinya juga saya spesifiknya kurang paham juga ya. Dan kejadiannya di waktu hampir bersamaan. Si Adul nggak cerita, dulu ke si Ali, jaga ini ya, maksudnya biar nggak panik. Nah, begitu mereka balik lagi berarti saya sama si Iwong kan masih di ruang pramuka ya. Begitu kita balik lagi ke ruang pramuka, berkumpul lagi berempat. Nah, barulah si Adul ini cerita dari mulai yang kejadian pas datang di awal tadi di jalan tuh udah lihat saya ada orang di atas mahoni katanya. Pas sama saya berarti, pas sama kamu katanya gitu. Ada orang di atas mahoni. Wah, kalau orang kan nggak mungkin ya maghrib gitu ya di atas pohon mahoni ngapain. Nah, si Adul juga cerita, barusan itu katanya si Ali ini ada 2, jadi 2. Diceritain runut kayak barusan gitu ya. Jadi si Ali kan masuk ke sebelah sini gitu ya. Tapi keluar lagi tuh dari yang lain gitu. Terus jalan gitu.
Dan gak ngomong apa-apa, kata si Adul. Cerita lagi nih, pas udah berempat nih. Wah, dari sana udah mulai parno kan. Udah mulai, anjir, masa sih? Saya percaya gak percayanya? Anjir. Nah, kalau si Iwong tuh karena positif. Waduh, dirinya mah gitu ya. Nakut-nakutin doang gitu. Bohong lah, gitu ya. Karena kan yang ngelihat cuma si Adul aja memang pada saat itu. Saya, si Ali, si Iwong nggak ngerasain apa-apa. Itu mah akal-akalan si Adul aja gitu ya. Ya terserah percaya nggak percaya si Adul gitu ya. Asli katanya, bener si Ali barusan. Si Alina jadi dua gitu, si Ali yang satu sama si Ali lagi yang ini katanya. Tapi memang nu jadi mah, yang satu lagi mah nggak ngomong apa-apa gitu, kata si Adul ngomong gitu. Udahlah gitu ya. Udahlah, nggak usah inilah anjir, si Unsna gitu ya. Aduh, takutlah jangan ngomongin kayak gitu-gitulah. Udah kita mah berdoa aja. Kita ya punten lah gitu di sini gitu ya. Nah, kita dari sana agak maleman dikit, ngobrol-ngobrol lagi. Si Iwong masih bercanda-bercanda. Nah, kalau yang ini tuh saya juga ada kejadian itu saya ada di sana. Jadi tiba-tiba ketika kita ngobrol berempat, udah lupa lah mungkin ya sama kejadian si Ali yang di kopi itu beneran walau alam ketika kita ngobrol kardus-kardus yang isinya berkas-berkas itu tiba-tiba itu walau alam itu jatuh ngegubrak ke depan gitu. Kardus-kardus yang isinya berkas-berkas itu tiba-tiba itu walau alam itu jatuh ngegubrak ke depan gitu. Di ruang pramuka itu kayak ada yang dorong apa biasa jatuh gitu? Ada yang dorong. Kalau jatuh satu mah ya mungkin jatuh karena ada ini mah semuanya ini mah jadi ada beberapa tumpuk, saya lupa lah ada semuanya 3 apa 4 gitu ya. Itu runtuh semua berbarengan. Itu langsung pas berempat lagi ngobrol. Anjir, maksudnya percayanya itu maksudnya kunaon eta gitu ya. Kalau angin dari pintu itu kan pintunya berhadapan sama si kardus, harusnya ngejeblaknya itu ke belakang. Kalau angin ya, dan kalau angin pun kayaknya gak bakal kuat karena isi si kardusnya tuh ada isinya gitu, berkas-berkas. Jadi angin mah asalnya nggak mungkin gitu. Dan itu benar-benar percayanya anjir. Pas itu diem-dieman dulu. Wah, langsung pada saat itu nggak ada komando, nggak ada apa, langsung keluar semuanya. Lari. Dan tidurnya di? Nah, dari lari itu kita tuh maksudnya mau nyambangin guru yang ada di TU gitu. Mau datang ke guru itu. Cuman udah nggak ada. Nggak tahu lah ya, nggak tahu udah pulang mungkin. Nah, kebetulan kalau di sekolah saya itu memang ada penjaga sekolahnya, tinggal di area sekolah gitu deket. Jadi buka kantin sekaligus tinggal di sana gitu. Satu keluarga, ada anaknya, ada istrinya gitu, sama si penjaga sekolah ada di dalam sekolah. Nah, akhirnya kita lari ke sana ke penjaga sekolah, mau lapor gitu maksudnya. Mang, ini barusan di luar pramuka, aduh. Di ini gitu dikagetin sama kardus tiba-tiba jatuh sendiri. Ekspresinya si penjaga sekolah mah cuman senyum-senyum aja gitu kayaknya udah biasa itu mah biasa. Gitu ya karena dia udah tinggal bertahun-tahun kan di sekolah gitu ya, satu rumah. Sekolah sepi anjir, wanian gitu ya, berani gitu tinggal di sana. Ya udah katanya ini ada kunci ruang ruang komputer. Tidur di ruang komputer aja katanya gitu, dikasih kunci lah kita ruang komputer karena ruang komputer itu alasnya itu pakai karpet. Alasnya pakai karpet, terus ada AC gitu ya ruang komputer. Nah, akhirnya sama penjaga sekolah dikasih kunci ruang komputer. Nah, kita tidur di ruang komputer dan belum sampai di sana, belum selesai. Ternyata pagi-paginya itu si Iwong cerita semalam ada yang dengar nggak ada yang nangis katanya. Si Iwong tapi yang denger satu orang di ruang komputer ada yang nangis asli sumpah di depan pintu katanya pas pagi-paginya pas kita mau berangkat ceritanya. Saya alhamdulillah sih nggak ada, tidur mah nyenyak gitu ya. Cuma si Iwo nggak bisa tidur semalaman katanya karena
semalaman itu didengerin suara nangis dan adanya tuh di dekat pintu gitu, di dekat pintu ruang komputer. Mungkin ada fotonya ya, bukan kejadian ya sih, pada saat pelaksanaan kegiatannya kita berempat di Bandung dipoto gitu. Oh. Gitu ya, teror gitu. Dan saya ngalamin sendiri pada saat Dan itu. kejadiannya dialami dalam jumlah siswanya nggak banyak ya. Cuma Sialnya 4 juga orang. Cuma 4 orang ya. Orang yang ikut. Mungkin makhluk kami itu ada. Intinya balik lagi ke kita untuk minta perlindungan lah kepada Yang Maha Kuasa ya. Minta dijaga supaya tidak ada gangguan-gangguan itu. Terima kasih Kang Febi Sama-sama, atas Kang Diki. ceritanya. Dan teman-teman juga kalau ada yang mau bercerita, yang mau di channel kita itu bercerita, tinggal tulis aja di kolom komentar, nanti kita yang akan datangin ke tempat kalian. Saya pamit, Kang Febi pamit juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.